Ini ceritaku pribadi. Baru aja nih ya teman-teman, hari ini kan hari Jumat. Seperti biasa aku berangkat kerja. Kemudian inget nih kalau hari Jumat itu semangat banget buat sedekah. Sedekahnya biasanya aku sedekahnya macem-macem ya. Tapi tadi itu aku ngisiin token punyanya madrasah. Nggak banyak teman-teman. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nah, udah ngisi token pagi-pagi, biasalah beraktivitas, bekerja seperti biasanya. Dan subhanallah, masya Allah, aku dapat rezeki yang nggak diduga-duga teman-teman. Ada yang transfer, dan transfernya lumayan besar. Transfernya 5 juta. Gede banget. Uang apa ya? Ternyata itu adalah uang dari pemberian saudara aku yang berada di Bandung, teman-teman. Jadi waktu itu udah lama banget pas zaman kuliah. Pas zaman kuliah itu kan saya sempat ngekos dulu sama teman-teman, ngekos di Bandung. Kemudian ngekosnya itu rumah. Kemudian rumahnya itu sebenarnya kamarnya ada 2, kamar di bawah 1 sama kamar di atas. Tapi di rumah itu ada ruang tamu yang luas gitu ya. Nah, ruang tamu itu aku jadiin kamar. Otomatis kan ada 1 kamar kosong tuh di atas ya, di lantai 2. Nah, biar nggak sepi cuma berdua. Tadinya kan ngekosnya berdua sama teman. Tapi alhamdulillahnya teman satu kelas pengen ngekos bareng sama kita, dan kebetulan kita juga punya kamar 1 yang kosong. Jadi singkatnya itu kita kontrakin nih kamar tadi gitu ya. Tapi jadi dia bayar ke kita karena kita udah bayar ke ibu kosnya gitu. Waktu itu zaman 7.500.000 ya, 1 rumah dibagi 2. Terus kita udah nih lunas bayar ke ibu kosannya, tapi teman kita ini bayarnya kan ke kita ya. Dan mungkin karena dia punya kebutuhan yang lain halnya, kebutuhan yang ya banyak ya kalau anak-anak kosan gitu, beli buku lah, beli apalah. Sampai mungkin teman aku itu rada-rada lupa gitu ya, belum bayar kosan, dan aku juga nggak tega gitu ya buat nagihnya. Dan kebenaran banget tadi teman aku itu nge-WhatsApp bahwa itu uang waktu itu ngekos pada saat di Bandung. Padahal aku udah lupa banget teman-teman, udah hampir 5 tahun ke belakang gitu ya, udah lama banget dan udah nggak ngarepin lagi. Tapi ngingetin sih pernah ya, tapi nggak sampai nagih terus-terusan karena kan sama-sama temen gitu. Ya itu teman-teman, kalau rezeki, kalau Allah udah menghendaki, nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin kita mengiranya pintu rezeki ada beberapa gitu, ada 7. Tapi mungkin menurut Allah ada 1001 pintu rezeki buat hambanya yang bersedekah, teman-teman. Yaps, memang jadi salah satu jalannya rezeki lancar kepada kita itu adalah adanya sedekah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah ya. Semoga teman-teman senantiasa sehat, senantiasa sabar dalam beriadah sholawatnya, dan selalu istiqomah, teman-teman. Ini sih tadi ya cerita aku bahwa kalau kita bersedekah dengan niat ikhlas, memang untuk mensucikan rezeki ya, karena kita belum tentu nih kita itu takutnya ada hak orang lain di dalam rezeki kita gitu ya. Dan memang betul, memang harus disisihkan. Ada rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita untuk diberikan kepada orang lain. Sedekah kepada siapa aja? Yang pertama itu adalah kepada orang tua, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih ada orang tuanya, alhamdulillah dimuliakan orang tuanya. Apalagi kalau punya rezeki berbagi kepada kedua orang tua ataupun ke ayah atau ibu yang senantiasa mendoakan kita, teman-teman, karena doa orang tua itu mustajab banget. Apalagi menyenangkan hati orang tua, pasti berkah hidupnya, teman-teman. Gak ada cerita bahwa anak yang berbakti itu
rezekinya seret nggak ada teman-teman. Dan aku saksiin sendiri, nenek aku itu kan 8 bersaudara ya, termasuk salah satunya papa aku. Dan ada uwa aku yang sangat baik banget kepada nenek aku itu ya, sampai dibayarin asisten rumah tangga biar, karena kan udah sepuh ya, jadi biar ada yang nemenin gitu. Pokoknya dimuliakan banget, nenek aku itu dimuliakan banget, pengen apa-apa dibeliin, subhanallahnya. Dan aku itu rezekinya lancar banget teman-teman. Di antara semua anak-anaknya, ternyata aku yang paling lancar rezekinya. Dan itu salah satunya pasti doa dari orang tua. Dan memang betul teman-teman, orang tua itu tanpa kita minta pun pasti mendoakan. Jadi bersedekah yang pertama itu pada orang tua, kemudian pada saudara, apalagi mungkin saudara yang sedang kesusahan. Untuk membantunya itu ya sebisa kita ya teman-teman, tapi jangan dipaksain juga, sebisa kita teman-teman ya. Bisa bantu dengan mungkin finansial, dengan tenaga, dengan semangat gitu ya. Pokoknya saling mendoakan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain, jadi biar silaturahminya saling terjaga teman-teman. Terus kepada yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan. Jadi memang ya, beberapa kali aku bersedekah di hari Jumat teman-teman. Kenapa sih harus hari Jumat gitu ya? Kenapa nggak hari yang lain? Karena memang di hari Jumat itu adalah hari dari segala hari. Jadi hari yang luar biasa ya, karena pahalanya dilipat gandakan. Dan aku juga udah ngerasain beberapa keajaiban bersedekah teman-teman. Tidak hanya cerita tadi, ada beberapa juga di video sebelumnya teman-teman. Jadi mumpung hari Jumat, kita manfaatin yuk, kita saling berbagi, kita saling saling mengingatkan teman-teman bahwa bersolawat kemudian bersedekah itu nggak ada kok yang rugi. Mungkin hari ini doa kita itu belum terjawab teman-teman, tapi Allah itu pengen kita itu mendapatkan yang utuh gitu, seutuhnya, biar kita itu bahagianya double gitu ya. Mungkin sekarang belum waktu yang pas nih buat doa teman-teman terkabul, mungkin masih ada beberapa waktu lagi biar sempurna gitu ya, biar sholawatnya makin banyak, doanya makin dikencengin teman-teman. Jadi pada saat kita bersedekah, pada saat sedang riadoh sholawat, pokoknya yakinin aja bahwa itu amalan yang baik teman-teman, amalan yang patut dikerjakan, karena amalan yang ringan ya, apalagi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amalan yang ringan. Tapi yang berat itu apa sih? Istiqomah, bener nggak sih? Melakukan kebiasaan kemudian terus menerus, nah itu yang agak sulit ya. Jadi harus disiplin, apa-apa itu harus disiplin teman-teman, diusahakan walaupun itu memang tidak mudah. Misalnya setelah sholat nih kita ada urusan lain, misalnya ada mau pergi kemana, agak waktunya mepet gitu ya, tapi usahain sebisa mungkin setelah sholat itu kita bersolawat. Dan jangan lupa di hari Jumat bersedekah teman-teman, karena sedekah itu mensucikan rezeki dari Allah. Kadang kita takut ya, misalnya ada rezeki yang masih dipertanyakan gitu ya halalnya gitu kan, takut banget gitu kan, apalagi masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita jadi daging gitu ya. Dan memang Allah perintahkan, Allah ingatkan bahwa apa yang kita makan itu kita jaga sumbernya. Bahwa ada sebuah cerita teman-teman, ceritanya itu adalah ada seorang pemuda bernama Idris. Dia itu sangat menjaga makanannya ya, menjaga perutnya. Suatu hari beliau sedang berjalan-jalan di sungai, kemudian melihat ada buah delima, kemudian beliau makan, dan tanpa berpikir panjang gitu ya, beliau pas setengahnya udah mau habis nih, wah ini buah halal atau haram ya, ini buah orang yang mempunyai buah ini ikhlas nggak ya. Kemudian beliau itu berjalan
melewati arus sungai, kemudian bertemulah dengan sebuah pohon delima yang sangat rindang, teman-teman. Kemudian dia bertanya, "Bapak, bolehkah saya bertanya apakah pohon delima ini punya Bapak?" Kemudian Bapak udah paruh baya itu menjawab, "Iya betul, memang ini buah saya." "Memangnya kenapa?" "Begini Pas, tadi saya memakan buah Bapak di sungai, tadi buah Bapak hanyut. Apakah boleh Bapak mengikhlaskan buah tersebut?" "Oh, tidak semudah itu," dengan tatapan tajam. "Oh, kalau begitu apa yang harus saya lakukan Bapak?" Kemudian Bapak itu menyuruh si pemuda itu bekerja di kebunnya selama 1 bulan tanpa digaji. Dan karena Idris itu sangat menjaga banget perutnya supaya makanannya itu ikhlas gitu, diikhlasin sama si bapaknya biar jadi halal, kemudian beliau menyanggupinya. Dan setelah 1 bulan berlalu, kemudian pemuda itu datanglah kepada si bapak tadi. Kemudian bapak tadi itu mengagumi sosok Idris ini yang jujur, tanpa digaji mau aja gitu ya kerja gitu. Kemudian Idris itu bertanya lagi, "Bapak boleh, apakah makanan itu sudah halal untuk saya makan?" Tidak semudah itu pemuda. Ada satu syarat lagi. Syaratnya adalah kamu harus menikahi anak saya yang tuli, yang buta. Kemudian Idris menyanggupinya karena ya dia sudah memakan buah tersebut kan. Kemudian ya dia harus menyanggupi karena supaya makanannya halal. Dan kemudian suatu hari Idris datanglah untuk menghitbah gadis anak bapak tadi, tapi disembunyiin di kamarnya ya. Setelah ijab kabul berlangsung, kemudian datanglah seorang gadis yang sebaliknya teman-teman sangat cantik, hampir sempurna bahkan, bernama Ruqayyah. Dan memang bapak tadi itu sangat menyayangi Idris ya, karena beliau jujur, kemudian menjaga makanannya, kemudian menjaga ucapannya. Sayang banget nih kalau misalnya dilepas begitu aja. Makanya bapak tadi itu menjadikannya menantu dan mempunyai anak bernama Syafi'i, yaitu adalah guru besarnya umat Islam ya. Imam Syafi'i itu kan sangat luar biasa ilmunya teman-teman. Jadi kalau kita ngikutin jalan yang lurus nih, kalau Allah perintahin makan makanan yang halal gitu ya, ya udah kita jalani aja. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Pasti ada hal yang manis di depan sana teman-teman. Begitupun dengan harta kita. Kita kan nggak tahu ya, takut aja gitu ya yang kita makan itu ada yang nggak halal. Jadi makanya dibersihinnya dengan sedekah teman-teman. Jadi sedekah hari Jumat itu baik banget teman-teman, baik banget, sangat luar biasa. Pokoknya efeknya itu dirasakan, hidup itu semakin berkah, barokah, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya udah dengerin cerita ini, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.